Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai kitab Mawaris atau juga disebut dengan ilmu faraid atau nama lainnya yaitu ilmu waris, yang mana ilmu waris ini merupakan salah satu bagian terpenting pada ilmu fikih. Insyaallah kita akan membahas mengenai urgensi atau keutamaan, definisi hibah wasiat, rukun, syarat, dan mani atau yang mencegahnya. Yang pertama, urgensi atau keutamaan belajar ilmu faraid. Mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Yang pertama, alasannya adalah ancaman masuk neraka. Ada ancaman masuk neraka bagi orang yang tidak melakukan pembagian harta menurut ilmu waris. An-Nisa ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillaha, dan orang yang mendurhakai Allah, wa rasulahu, dan orang yang mendurhakai rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan yang melanggar ketentuan-ketentuannya. Pada ayat ini yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuannya yaitu adalah hukum waris. Mengapa? Karena memang ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 14 ini sedang menceritakan mengenai pembagian bagian waris itu. Bagi orang yang durhaka kepada Allah, Rasul, dan tidak menjalankan hukum waris, yudkhilhu naron, dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, akan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi ada ancaman masuk neraka bagi orang yang tidak melakukan pembagian harta menurut ilmu faraid. Yang kedua, ada perintah mempelajarinya langsung dari Rasul. Ta'allamul faraidha wa 'allamuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-faraidha, ilmu faraid, wa 'allamuhu, dan ajarkanlah. Pelajari dan ajarkanlah. Kenapa? Fa innahu yunsa, karena ilmu faraid akan dilupakan, tidak ada yang memakainya lagi. Wa huwa awalu ma yunza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Ilmu yang pertama kali akan ditinggalkan oleh umatku yaitu ilmu faraid. Lalu tadi ada masih dalam hadis ada perintah mengajarkan, wa'allamuhu, ya. Lalu fa'innahu yunsa, akan banyak dilupakan. Lalu wahwa awalu ma yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku, kata Rasul. Nah, urgensi yang selanjutnya, keutamaan mempelajari ilmu waris, yaitu mencegah perpecahan. Kalau kita sudah bicara dengan harta, apakah itu harta yang kecil apalagi yang banyak, itu sangat rentan sekali menimbulkan perpecahan, ketidakakuran, bahkan perselisihan. Nah, diharapkan ketika kita sudah melaksanakan pembagian sesuai dengan syariat Islam, itu dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya perpecahan yang diakibatkan oleh perebutan harta.
Dan yang terakhir, sesungguhnya mudah, ya. Sesungguhnya mudah mempelajari ilmu faraid, itu sangat mudah karena nanti kita hanya menghitung bagiannya itu cuma 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8 gitu. Cuma hitungannya cuma segitu saja. Nah, yang kedua, pengertian. Secara bahasa, waris artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, gitu. Ya, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Bapak ngasih buku kepada kalian, itu artinya waris secara bahasa. Yang kedua, secara istilah, waris adalah berpindahnya hak kepemilikan, hartanya harus legal dan syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, ya. Bapak ulangi, secara istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan. Yang tadinya harta tersebut milik pewaris, sekarang berpindah kepemilikannya itu menjadi hak miliknya itu menjadi milik si ahli waris, bukan si pewaris lagi. Lalu hartanya harus legal dan syar'i, gitu. Jadi tidak boleh harta yang diwariskan itu haram atau dari perbuatan yang tidak baik. Misalkan ada uang di rekening sebesar 1 M, tapi itu hasil korupsi. Nah, jelas itu tidak bisa diwariskan karena harta tersebut diperoleh dengan harta yang ilegal dan tidak syar'i, gitu. Bisa juga harta dari mencuri, menipu, gitu. Itu juga tidak dibenarkan dan tidak boleh diwariskan. Lalu yang ketiga, dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Apabila kita berbicara waris, mau nggak mau kita berbicara orang yang meninggal. Kalau kita bicara waris, harus ada dulu orang yang meninggal. Karena apabila pemberian tersebut dari orang yang hidup kepada orang yang masih hidup, nanti opsinya bisa masuk ke hibah atau ke wasiat, bukan masuk ke waris. Jadi jelas pemberiannya dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Nah, sekarang perbedaan antara waris, hibah dan juga wasiat, gitu. Karena ketiganya hampir mirip-mirip tapi memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Yang pertama, dari segi waktunya. Kalau waris itu dibagi setelah wafat, siapa yang wafat? Si pewaris, ya. Lalu hibah dibagi sebelum wafat, lalu wasiat ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah wafat. Tadi Bapak ngasih buku kepada kalian, itu termasuk hibah, ya, termasuk hibah. Bapaknya masih hidup, yang menerima juga masih hidup, gitu. Lalu Bapak juga punya motor, Bapak berwasiat itu nanti kalau Bapak sudah meninggal, motor silahkan jadi milik kamu. Nah, itu juga pengertian wasiat, ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah si pewarisnya wafat. Nah, tadi yang waris yaitu dibagi setelah pewarisnya wafat, gitu. Bapak kira jelas, gampang ya. Lalu dari segi pelaksananya,
waris dilakukan oleh ahli waris atau yang menerima harta. Kenapa bukan oleh pemilik harta? Kan tadi sudah meninggal. Lalu hibah dan wasiat itu ditentukan oleh pemilik harta. Nah, kadang-kadang ada sebuah kasus yang mana harta si pewaris itu habis dibagikan sebelum dia wafat. Nah, ini banyak kasus nih. Misalkan si pewaris sedang dalam kondisi kritis. Dia memanggil seluruh keluarganya lalu membagi-bagikan. Si A dapat anu, si B dapat anu, si C dapat anu. Nah, dalam pembagian tersebut itu tidak adil. Boleh nggak? Tentu saja boleh. Karena hibah itu semuanya tergantung dari keinginan si pemilik harta, ya. Nanti lebih jelasnya ada di depan. Penerimanya waris diterima oleh ahli waris. Hibah penerimanya ahli waris dan bukan, dan wasiat bukan ahli waris. Jadi jelas ya. Yang menerima waris itu nggak boleh orang sembarangan, yaitu siapa? Ahli waris. Siapa ahli waris? Ahli waris itu adalah orang yang memiliki hubungan darah atau juga hubungan perkawinan dengan si pewaris. Selain dari itu tidak, selain dari yang tidak memiliki hubungan darah dan juga hubungan perkawinan, maka tidak termasuk ahli waris. Yang kedua, hibah penerimanya itu lebih luas lagi, ahli waris dan juga bukan ahli waris. Sedangkan yang ketiga, wasiat penerimanya siapa saja asalkan bukan termasuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat bagian pada warisan, ya. Tidak boleh ahli waris itu menerima wasiat, ya. Wasiat ini secara umum sangat luas sekali. Ada yang berupa perintah, permintaan, ada juga yang berupa harta, gitu. Ya, yang dimaksud wasiat di sini adalah wasiat yang berbentuk pembagian harta. Itu tidak boleh diterima oleh ahli waris. Lalu hukumnya, kalau membagi waris itu hukumnya wajib, hibah hukumnya sunat, dan kalau wasiat itu hukumnya sama sunnah. Hitungannya juga kalau waris itu harus sesuai dengan ilmu faraid. Sedangkan hibah itu juga terserah dari pemilik harta atau si pewaris. Lalu wasiat ini maksimal 1/3 dari total harta. Jadi ketika tadi wasiat tidak boleh diperuntukkan oleh ahli waris, maka apabila wasiatnya sangat besar, itu hanya dibatas untuk pemenuhan wasiat hanya 1/3 dari total harta. Karena kalau semuanya dialokasikan untuk wasiat, jelas ahli waris tidak menerima bagian. Balik lagi tadi seperti Bapak, ada sebuah kasus yang mana si pewaris dalam keadaan yang kritis. Anak pertama ditetapkan dapat 1 M, anak kedua dapat 1 M, anak ketiga cuma dapat 100 juta. Ya, yang satu dapat 1 M, yang kedua 1 M juga, yang ketiga cuma 100 juta. Adil nggak? Tidak adil. Boleh nggak? Boleh, karena itu namanya hibah, ditetapkan ketika hidup dan diberikan juga ketika si pewaris hidup, gitu. Kalau ilmu waris ditetapkannya itu adalah setelah si pewaris wafat atau meninggal. Makanya Bapak ulangi, kalau kita bicara waris harus ada dulu orang yang meninggal, gitu.
Lalu juga kasus yang lain di kita juga sering ada korban film ya. Korban film, Bapak juga termasuk dulu. Ketika ada seseorang yang wafat, beberapa hari atau minggu kemudian adanya pembagian waris. Istrinya, anaknya datang. Ini adalah wasiat dari ayah kalian gitu, kata si pengacara. Nah, jelas itu tidak diperbolehkan kalau dia masuk wasiat. Kenapa? Karena tadi kan jelas yang dapat menerima wasiat itu selain ahli waris. Misalkan pembantunya karena sudah lama bekerja di keluarga mereka akhirnya dapat wasiat. Nah, itu juga boleh. Kita lanjut, rukunnya ada 3 ya, rukun dari waris. Yang pertama mewaris atau pewaris, tadi orang yang pemilik harta yang wafat. Waris atau ahli waris, penerima harta warisan. Maurus atau warisan adalah harta yang dibagi waris. Jelas ya, ada pewaris, yang pemilik harta yang wafat, ahli waris, penerima warisan, dan tentunya harus dalam keadaan hidup. Dan lalu yang ketiga adanya harta warisan. Ada ya pewaris, ada ahli waris, nggak ada warisan. Nah, itu juga nggak jadi. Apa yang mau dibagikan nanti gitu ya. Lalu seterusnya syarat pewarisan. Yang pertama tadi, mewaris sudah wafat, ahli waris masih hidup, dan tidak ada mawani. Mawani artinya penghalang, sesuatu hal yang dapat menyebabkan si ahli waris gagal menerima harta warisan atau maurus tadi ya. Itu mawani atau penghalang. Nah, yang termasuk pencegah atau mawani menerima harta warisan, yang pertama pembunuhan. Yang dimaksud pembunuhan di sini adalah si ahli waris membunuh si pewaris karena lagi butuh duit, kayak di film-film tuh. Karena lagi butuh modal, orang tuanya sakit-sakitan, udah sikat aja gitu. Nah, itu justru menghilangkan hak warisnya. Kalau dia menerima harta waris tersebut, jelas dosa besar. Yang kedua, perbedaan agama. Misalkan ayahnya non muslim, anaknya muslim gitu. Kan tadi salah satu sebab dapat menerima harta warisan adalah adanya hubungan darah. Jadi ketika orang tua meninggal, si anak dapat bagian. Begitu juga ketika si anak meninggal, si orang tua juga dapat bagian. Nah, karena adanya perbedaan agama, maka si anak yang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari si orang tua yang non muslim. Awas, tidak bisa menerima dalam bentuk waris. Tapi kalau dalam bentuk hibah dan wasiat boleh. Misalkan orang tuanya yang non muslim masih hidup, ya, memberikan kita rumah atau mobil, itu sah-sah saja, karena itu bukan termasuk waris, tapi masuk ke hibah gitu. Lalu yang ketiga, adanya perbudakan. Insya Allah sekarang mah sudah nggak ada ya yang namanya perbudakan, itu abid itu. Jual beli manusia, diperdagangkan. Lalu urutan kerjanya, ketika apa saja yang harus dilakukan dalam pembagian waris, jelas yang pertama harus ada pemilahan harta mewaris, harta bersama, dan mana harta milik pihak lain. Contohnya, nanti suami istri walaupun tinggal bersama, tapi kepemilikan dari barang atau kendaraan atau tanah itu harus oleh satu nama, kan gitu. Jadi harus jelas mana harta si istri, mana harta si suami gitu. Makanya ketika istrinya meninggal, yang dibagi itu adalah harta si istri, bukan harta si suami gitu.
Lalu biaya pengurusan jenazah, yang pertama harus diusahakan dulu membayar tagihan di rumah sakit. Kalau memang wafatnya di rumah sakit ya, sempat dirawat, dilunasi dulu. Dari mana pelunasan uang rumah sakit? Dari harta warisan ya, sudah ditentukan tadi jumlah harta warisannya. Yang pertama bayar dulu buat biaya rumah sakit. Yang kedua biaya memandikan, lumayan ya kalau di kota itu memandikan sama kafani ya sekitar 600 atau 1 juta lah biasanya oleh DKM itu ya. Tapi kalau tidak membayar juga tidak apa-apa kalau si keluarga si almarhum itu tidak mampu gitu. Lalu yang ketiga mengkafani. Lalu yang keempat menyolatkan. Nah, lalu yang kelima ini menguburkan. Nah, ini mungkin yang termasuk mahal, ini menguburkan ya. Apalagi di perkotaan sekarang, selain harus ada biayanya, kalau nanti bayarnya murah, nanti dikasih lahan yang di pinggiran, yang dekat selokan gitu. Yang dekat apa namanya? Ya. Kalau bayarnya mahal nanti dapat tempat yang bagus gitu. Itu juga ada biaya perawatannya, ada yang per bulan, ada juga yang tahunan. Kalau tidak dibayar biaya perawatannya nanti akan ditimpa lagi oleh jenazah yang baru. Nah itu kalau di kota itu kayak gitu. Bahkan ada yang nyampe biaya nguburnya itu dari puluhan juta, ratusan sampai MM-an gitu. Buat tempat nguburnya saja gitu ya, jadi sangat mahal sekali. Lalu selanjutnya untuk membayar hutang ya, tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya itu yang piutang, kalau si pewaris pernah meminjamkan uang kepada seseorang, maka uang yang dia pinjamkan jangan dulu dimasukkan ke dalam harta warisan. Kenapa? Karena belum ada kok. Lalu baru setelah pemilahan harta warisan, biaya pengurusan jenazah, hutangnya juga dibayar gitu. Lalu pelaksanaan wasiat. Wasiat tadi bentuknya umum. Bisa pengen dibangunin masjid, sekolah, yayasan, madrasah gitu. Atau juga ada yang berupa pesan, awas rumah ini jangan dijual gitu. Jangan dirubah dan lain sebagainya. Nah pelaksanaan untuk wasiat ini totalnya hanya 1/3 dari jumlah harta. Nah baru yang terakhir, sesudah proses semuanya dilewati, kalau sudah benar-benar lunas semuanya, udah nggak ada hutang. Bahaya sekali itu kalau jenazah dikubur dalam keadaan punya hutang ya. Aduh repot sekali itu, kasihan. Baru yang terakhir semuanya sudah dibayar, baru pembagian ahli waris. Jangan ini mah baru aja meninggal udah ribut bagi waris. Nah sekarang kita masuk ke pihak ahli waris ya. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasannya ahli waris itu adalah orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan pernikahan. Nah, ada berapa pihak yang termasuk ahli waris? Ada 22 pihak. Namun di antara 22 pihak ada yang pasti dapat, ada yang belum pasti dapat ya. Bapak ulangi. Dari 22 pihak tersebut ada yang pasti dapat, ada juga yang belum pasti dapat, yaitu ketika yang pasti tadi nggak ada, maka yang belum pasti tadi insya Allah kebagian. Mana saja pihak yang pasti dapat?
yaitu pihak yang langsung nyambung ke almarhum, seperti ayah atau ibu almarhum, istri atau suami almarhum, anak dari almarhum. Nah itu pasti dapat. Anaknya, suami atau istrinya, misalkan kalau suaminya meninggal berarti istri yang dapat ya. Anaknya, istrinya, ibu sama ayahnya, itu pasti dapat. Ya, itu pasti dapat. Bahkan kalau ada anak laki-laki, wah, sisanya itu ketutupan. Sisanya tadi yang berapa, yang berapa? Yang sekitar 16 pihak ya, itu semuanya ketutupan kalau ada anak laki-laki. Nah, sekarang ini pihak yang pasti ya, yang pasti dapat: ayah, ibu, suami atau istri, dan anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ayah dari almarhum tidak ada, maka nyampe ke kakek sama neneknya ya. Kalau almarhum tidak mempunyai suami, istri, atau anak, maka saudaranya, saudara seibu atau seayah, kakak atau adiknya ya, itu juga kebagian. Bapak ulangi lagi. Jadi yang pasti dapat tadi anak, suami atau istri, ayah sama ibu. Anaknya nggak ada, misalkan udah kawin tapi anaknya anak laki-laki, maka turun ke cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan itu nggak dapat. Ya, iya. Misalkan tadi almarhum punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu sudah meninggal, tapi anak laki-lakinya punya anak, atau si almarhum punya cucu dari anak laki-laki, maka cucunya dapat jatah. Kalau si almarhum tidak mempunyai anak atau istri, maka saudaranya yang di samping, nah ini dapat bagian. Kalau ayah sama ibu almarhum itu nggak ada, maka nyampe ke kakek atau neneknya dari almarhum. Sekarang yang bukan termasuk ahli waris, yang pertama anak angkat atau anak asuh. Itu jelas karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada perhubungan pernikahan. Tapi boleh nggak si pewaris ngasih harta ke anak angkat atau anak asuh? Boleh, asalkan jangan dari jalan waris, tapi dari jalan hibah atau tadi jalan wasiat. Yang kedua anak tiri. Anak tiri ya, itu juga bukan termasuk ahli waris. Mantan suami, mantan istri, karena tadi ikatan pernikahannya sudah berakhir. Lalu keponakan perempuan, itu juga bukan termasuk ahli waris. Kalau keponakan dari laki-laki tadi mungkin dapat ya. Keponakan dari saudara perempuan ya. Tadi keponakan perempuan juga nggak dapat. Terus keponakan dari saudara perempuan, mau itu laki-laki atau perempuan, itu juga tidak dapat karena dari saudara perempuan. Tapi kalau dari saudara laki-laki, adik atau kakak laki-laki, itu dapat. Terus mertua atau menantu, hubungan mertua dan menantu itu kalau mertuanya wafat, si menantu tidak dapat jatah warisan. Begitu juga sebaliknya. Lalu saudara ipar ya, kakak atau adik dari pasangan kita ya. Cucu dari anak perempuan tadi sudah disampaikan, tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu mungkin dapat. Paman, bibi, jalur ibu ya.
Kalau paman bibi jalur ayah tadi mungkin dapat, dan saudara lain ayah lain ibu ya iyalah, nggak ada hubungannya sama sekali. Lalu penerima waris harus termasuk ahli waris dan tidak terhijab ya gitu. Syarat penerima waris dia termasuk ahli waris dan tidak terhijab. Terhijab itu artinya tertutup. Tertutupnya posisi ahli waris karena adanya ahli waris lain sehingga tidak menerima waris. Contohnya almarhum cucu dari anak laki-laki tadi kan dapat bagian ya, ada bagiannya kan. Tapi ketika anak si almarhum masih ada, maka bagian si cucu itu tertutup oleh bagiannya si anak gitu. Maka si cucu tidak dapat warisan karena terhalang terhijab oleh bagiannya si anak dari si almarhum. Nah ini di sini juga terakhir ada tabel ada bagian-bagiannya ya. Anak laki-laki ini bagiannya itu A itu artinya asobah, artinya sisa. Tapi sisa nanti dapatnya paling banyak. Anak perempuan bisa 1/2 kalau 1 orang, bisa 2/3 kalau 2 orang atau lebih, dan bisa asobah ya. Lalu yang ada yang ada lingkaran di bawah kotak itu adalah lingkaran merah ya. Itu adalah pihak-pihak yang tertutup, yang terhalang oleh si ahli waris gitu. Misalkan anak laki-laki ini ada berapa lingkaran? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi ada 13 pihak yang tertutup oleh anak laki-laki gitu. Pokoknya kalau ada anak laki-laki ketutupan semuanya gitu. Itu contohnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita nanti langsung belajar ke perhitungannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.